Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita dengan izin Allah, qadarullah, kita bisa berkumpul dalam majelis taklim yang insyaallah rutin dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tujukan kepada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai yaumul akhir. Selanjutnya kami mengajak pada diri pribadi khususnya dan antum semuanya, marilah kita tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah. Salah satunya yaitu dengan melalui majelis taklim ini. Nah, dengan majelis taklim tentu kita insyaallah akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Dengan mengetahui hal tersebut maka diharapkan keimanan dan ketakwaan kita semakin bertambah. Meskipun memang keimanan seseorang itu kadang lemah, kadang kuat, maka kita kuatkan melalui majelis-majelis ilmu ataupun majelis taklim. Kalau kita selalu semakin menjauh dari majelis ilmu, tentu keimanan semakin lemah. Itu pasti ya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan tentang pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang ini adalah jilid 1, yaitu yang disusun oleh Syekh ininya punya Imam An-Nawawi ya. Ini bukunya diterjemahkan ataupun ditakhrij oleh Syekh M. Nasiruddin Al-Albani. Ini pada bab haramnya berlaku zalim dan perintah mengembalikan hak-hak orang. Jadi ada dua materi. Yang pertama adalah haram berlaku zalim ataupun larangan berlaku zalim. Yang keduanya adalah perintah mengembalikan hak-hak orang lain. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Makna dari zalim ini secara bahasa, zalim itu atau az-zulmu ini meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, orang nang panggonane. Secara istilah, zalim itu melakukan sesuatu yang keluar dari koridor kebenaran, baik karena kurang ataupun melebihi batas. Jadi keluar dari koridor kebenaran, baik itu dikurangi ataupun dilebih-lebihkan, berarti tidak sesuai dengan contoh, yaitu contoh dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Al-Asfahani mengatakan,
terkait dalam dolim ini, Al-Asfahani mengatakan dolim adalah meletakkan sesuatu bukan pada posisinya yang tepat baginya, baik karena kurang maupun karena adanya tambahan, baik karena tidak sesuai dari segi waktunya ataupun dari segi tempatnya. Kan ini ditambahi oleh Al-Asfahani, ya, dolim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya ataupun yang tepat baginya, ora pas nang panggonane tidak tepat baginya, baik itu dikurangi ataupun adanya tambahan, baik dari waktunya ataupun dari tempatnya. Waktu juga tempat ini berkaitan dengan juga ibadah, ya, jelas. Sholat zuhur, arti waktunya mlebu sholat zuhur. Sholat zuhur jam 11, ataupun kalau kaitan dengan patokan itulah matahari belum miring ke sebelah barat, maka itu belum masuk zuhur. Nah, melakoni sholat zuhur, nah itu berarti tidak pada waktunya. Kemudian tidak pada tempatnya, maca Quran nang WC dan lain sebagainya, itu kan tidak sesuai dengan tempatnya. Ini menurut Al-Asfahani, itu ditambahi tidak sesuai dengan waktunya ataupun tempatnya. Kemudian ataupun juga bisa diartikan sebagai perbuatan menggunakan milik orang lain tanpa hak. Ini juga termasuk dolim, menggunakan milik orang lain tanpa hak, itu adalah juga termasuk dolim. Al-Jurjani ini mengatakan dolim itu melewati koridor kebenaran hingga masuk pada kebatilan, dan ia adalah maksiat. Disebut oleh sebagian ahli bahasa bahwa dolim adalah menggunakan milik orang lain dan melebihi batas. Ini menurut adalah Al-Jurjani, mengatakan adalah melewati koridor sehingga masuk kepada kebatilan. Koridor kebenaran jadi masuk kebatilan. Kemudian Syekh Muhammad Ibnu Sholih Al-Utsaimin ini menerangkan terkait dengan zalim, yang artinya ini yang intinya adalah bahwa zalim menurut Syekh Muhammad bin Sholih Utsaimin ini menyebutkan bahwa berporos pada dua hal, baik berupa meninggalkan kewajiban ataupun melakukan yang haram. Meninggalkan kewajiban dan melakukan yang haram. Kudune nglakoni kewajiban tapi malah meninggalkan. Kudune meninggalkan yang dilarang ataupun yang haram malah dilakukan. Itu menurut Syekh Muhammad Ibnu Al-Utsaimin terkait dengan zalim. Intinya bahwa zalim itu adalah satu, tidak pada tempatnya, melewati koridor kebenaran menjadi kebatilan. Gampangannya ya, meninggalkan yang diperintah oleh Allah, kemudian melaksanakan yang dilarang oleh Allah. Itu termasuk adalah perbuatan zalim, baik itu kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Adapun dalil-dalil ataupun terkait dengan larangan berbuat zalim, kalau di buku ini hanya ada 2 ayat, yaitu surat Al-Mu'minun ayat Al-Mu'min ayat 18 dan juga surat Al-Hajj ayat 71. Saya bacakan dulu untuk surat Al-Mu'min ayat 18.
maliz zalimina min hamimi wala syafi'i yuta. Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun dan tidak pula mempunyai seorang pemberi manfaat yang diterima syafaatnya. Kemudian surat Al-Hajj ayat 71. Wa ma lizolimina min nasyir. Dan orang-orang yang zalim itu tidak mempunyai penolong, tidak akan memiliki penolong. Selain itu ada kami carikan tambahan yaitu dari Al-Quran yang lain selain di kitab Riyadhus Shalihin. Ini yang berikutnya adalah Hud ayat 18. Ala la'natullahi ala zalimin. Ingatlah laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Jelas laknat Allah akan ditimpakan kepada orang-orang zalim. Ingatlah, ini sudah pernah terjadi yaitu pada zaman kaum Sodom dan lain sebagainya pada masa-masa Nabi sebelumnya. Kaumnya itu membangkang ataupun tidak melakukan perintah, malah meninggalkan perintah kemudian melakukan yang dilarang, maka akan dilaknat oleh Allah terhadap orang-orang yang zalim tersebut. Yang kita kenal yang gampangannya ya kaum Sodom dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat Hud ayat 102. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Kaum Sodom yang umatnya Nabi Nuh, dan yang tenggelamkan dan lain sebagainya. Ini sudah terbukti yaitu pada zaman nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian surat Sabah ayat 40. Naqulu lilladzina zalamu dzuqu adzaban naril lati kuntum biha tukadzibun. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulunya kamu dustakan itu. Nah, termasuk di sini berarti orang-orang yang kafir, tidak percaya akan adanya surga dan neraka. Maka akan dikatakan oleh Allah kepada orang-orang zalim tersebut yaitu rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulu kamu dustakan. Kemudian surat Ghafir tadi sudah ya. Surat Ghafir ayat 18 tadi sudah. Kemudian surat Al-An'am ayat 21. Innahu la yuflihuz zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu tidak mendapat keberuntungan. Orang yang menganiaya yaitu menzolimi ataupun zolim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Kemudian dari hadisnya ini yaitu hadis Muslim, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wahai hambaku,
Sesungguhnya aku haramkan kezoliman atas diriku, dan aku haramkan juga kezoliman bagi kalian. Maka janganlah saling berbuat zolim. Allah melarang di sini ada, wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezoliman atas diriku. Yaitu diriku ini di sini adalah Allah, berbuat zalim terhadap Allah yaitu dengan menyekutukan Allah, menduakan Allah. Kemarin Imamul Muslim menyampaikan kaitan dengan menyekutukan di gambarna tuku budak, duwe budak, budake kowe kerjane maring wong liya, udu maring sing tuku, rasane kaya ngapa. Nah, ya bisa bayangkan perintah wong kon kerja nang omah, ya itu budak ya perintah wong kerja nang omah. Nah, malah kerjane nang gone tanggane dewek, boyong dewek nang kono, tapi ketika ini orang itu kemudian akune kerjane nang ngene dewek. Seperti itu kampane yang niki sing budak, tongane melayani awake dewek malah melayani wong liya. Itu adalah yang tadi terkait dengan kezaliman atas Allah, yaitu diriku di sini adalah Allah, dan aku haramkan juga kezaliman bagi yang lain yaitu sesama manusia. Maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Kemudian hadis Bukhari dan juga Muslim, jauhilah kezaliman karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Ini hadisnya kalau di sini ada, tapi panjang, ini yang sini dulu, bahwa kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Ini. Kemudian seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, dan tidak boleh menzalimi dan tidak boleh menelantarkannya. Hadis riwayat Muslim. Di sesama orang muslim itu jelas adalah saudara, tidak boleh menzalimi dan tidak boleh menelantarkan. Kemudian andaikan perbuatan yang kalian lakukan terhadap binatang itu diampuni, maka ketika itu diampuni banyak dosa. Bahkan terhadap hewan pun kita dilarang untuk menzalimi. Ini hewan niati empani di rumah. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 8, hei orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Lawan dari berbuat zalim adalah adil. Kita disuruh untuk berbuat adil, karena adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Kaum muslimin muslimat rahimahullah, berikutnya adalah jenis-jenis perbuatan zalim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini menjelaskan zalim itu ada dua macam. Yang pertama adalah kezaliman terkait dengan hak Allah. Kemudian yang kedua adalah kezaliman terhadap terkait dengan hak hamba. Yang pertama
kezaliman terhadap hak Allah. Tadi sudah singgung pada awal juga terkait dengan yaitu menyekutukan Allah, yaitu kezaliman yang terbesar yang terkait dengan hak Allah adalah kesyirikan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya dosa apa yang paling besar, beliau menjawab, engkau menjadikan sesuatu sebagai sekutu bagi Allah padahal Allah menciptakanmu. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Menjadikan sesuatu sebagai sekutu bagi Allah padahal Allah yang menciptakanmu. Kemudian itu ketahuilah bahwa kezaliman terbesar itu bukan kezaliman dari penguasa, jelas bukan dari penguasa, tapi adalah kezaliman itu adalah yang dikarenakan adalah kemusyrikan ataupun menyekutukan Allah dengan sesuatu. Itu Rasulullah SAW jadi sudah dalam ini Al-Quran surat Luqman ayat 13, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Tadi hadisnya yang pertama adalah engkau menjadikan sesuatu sebagai sekutu bagi Allah padahal Allah yang menciptakanmu. Larangan berbuat syirik ataupun zalim kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar. Nauzubillah min dzalik. Kemudian As-Sa'di menjelaskan terkait dengan ayat ini, yaitu Luqman ayat 13. Alasan mengapa syirik adalah kezaliman terbesar adalah bahwasanya tidak ada yang lebih parah dan lebih buruk dari orang yang menyetarakan makhluk yang terbuat dari tanah dengan sang pemilik semua makhluk. Menyetarakan makhluk yang tidak memiliki sesuatu apapun dengan zat yang memiliki semuanya. Menyetarakan makhluk serba kurang dan fakir dari segala sisinya dengan Rob yang sempurna dan maha kaya dari segala sisinya. Menyetarakan makhluk yang tidak bisa memberikan satu nikmat pun dengan zat yang memberi semua nikmat dalam agamanya, dunianya dan akhirat. Padahal hati orang tersebut beserta raganya adalah dari Allah dan tidaklah keburukan tercegah darinya kecuali karena Allah. Maka adakah kezaliman yang lebih besar dari ini? Ini menurut As-Sa'di ya. Itu terkait ataupun penjelasan dari As-Sa'di terkait dengan sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar. Allah yang menciptakan kita malah kita beri tandingan ya, makhluk yang kita sembah juga. Na'udzubillah min dzalik. Itu adalah bentuk kezaliman terhadap hak Allah. Kemudian yang kedua adalah kezaliman terhadap hak hamba ataupun sesama manusia. Terkait dengan zalim terhadap hak hamba ini berporos pada 3 hal. Ini sesuai ketika Rasul haji wada, yaitu haji perpisahan ataupun haji terakhir, yaitu pada tahun ke-10 Hijriyah. Ini beliau haji terakhir ataupun haji perpisahan, kemudian beliau khutbah di padang Arafah yang artinya sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian semuanya haram atas sesama kalian
sebagaimana haramnya hari ini, bulan ini di tanah kalian ini. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Yaitu darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian ini adalah diharamkan. Sebagaimana diharamkannya hari ini, bulan ini di tanah kalian ini. Hari ini adalah hari Arafah dan bulan ini adalah bulan Dzulhijjah. Di tanah ini adalah tanah Mekah. Nah, terkait tadi yang pertama adalah darah kalian ataupun terhadap jiwa. Ini kezaliman terhadap jiwa seseorang, itulah yang dimaksud kezaliman dalam darah, yaitu seseorang berbuat melebihi batas kepada sesama muslim dengan menumpahkan darahnya, melukainya atau semisalnya, sampai menumpahkan darah. Ini adalah perbuatan zalim terhadap jiwa, sampai berebut sesuatu sampai menumpahkan darah. Kemudian terhadap kezaliman terhadap harta, yaitu seseorang berbuat melebihi batas terhadap sesama muslim dalam masalah harta, baik berupa enggan mengeluarkan yang wajib ia keluarkan atau dengan melakukan yang haram dalam masalah harta, atau berupa meninggalkan hal wajib yang ia lakukan, atau juga berupa melakukan sesuatu yang diharamkan terhadap harta orang lain. Terkait dengan harta, yaitu enggan mengeluarkan yang wajib ia keluarkan. Nanti seharusnya dikeluarkan dari harta kita, tetapi malah enggan dikeluarkan. Contohnya satu jelas infak. Kemudian yang wajib lagi adalah zakat. Nah, eman dihitung-hitung memang hartanya dihitungnya ketemune dadi keton duit jadine akeh. Eman enggan mengeluarkan. Kemudian kita diberi rezeki setiap hari, baik berupa rezeki kesehatan ataupun yang lain, kita enggan mengeluarkan harta kita ataupun tenaga kita untuk berbuat kebaikan. Ini juga termasuk berbuat zalim terhadap diri kita pun. Dari sini adalah kaitannya dengan harta ataupun dengan melakukan hal yang haram dalam masalah harta, berupa tadi ya, juga berupa melakukan sesuatu yang diharamkan terhadap orang lain, juga merampas ataupun sampai terkait dengan harta orang lain ini ingin memiliki, yaitu sampai dengan ingin merampas ataupun yang lain. Kemudian kezaliman terhadap kehormatan. Ini kezaliman terhadap kehormatan orang lain itu mencakup berbuat melebihi batas terhadap sesama muslim dengan bisa melakukan zina ataupun liwat ataupun sodomi, qadzaf dan semisalnya. Semua jenis kezaliman ini haram hukumnya. Dan barang siapa yang melakukan dua jenis kezaliman di atas, baik zalim terhadap Allah maupun zalim terhadap hamba, maka ia telah melakukan kezaliman kepada dirinya sendiri. Jadi meskipun niki zalim, karena istilah zalim kepada hak Allah, kemudian itu intinya semuanya adalah zalim terhadap diri kita sendiri. Nah, meskipun kita zalim kepada Allah, kepada orang lain, tetapi intinya adalah kembali kepada diri kita masing-masing, zalim terhadap diri kita sendiri. Karena dia adalah makhluk yang dicipta untuk beribadah kepadanya. Manusia diciptakan untuk beribadah, diperintah untuk beribadah malah tidak mau,
beribadah dengan menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka dengan melanggar hal itu ia tepat menempatkan dirinya pada tempat yang tidak sesuai. Itulah kezaliman itu. Harusnya menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, malah kita meninggalkan perintahnya dan juga melaksanakan perintahnya. Itu adalah perbuatan zalim. Nauzubillah min. Kemudian adapun hadis jenisnya, kemudian akibat perbuatan zalim. Ini jelas perbuatan zalim ini menyebabkan pelakunya mendapatkan keburukan baik itu di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, akan dikisos pada hari kiamat. Nah, ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat pun menjawab, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki uang dirham maupun harta benda. Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat, tetapi ia juga datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-baikannya akan diberikan kepada orang yang terzalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang terzalimi itu dan terzalimi itu lalu diberikan kepadanya, kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Jadi Rasul bertanya pada para sahabat tentang orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Para sahabat lihat jelas, kayak dek lihat dodolannya orang pati kerja orang oli bayarannya bangkrut ya, seperti itu. Ini sahabat juga seperti itu, orang yang tidak memiliki uang maupun harta benda, ini adalah orang yang bangkrut menurut para sahabat. Tapi sebenarnya yang bangkrut itu adalah yaitu orang yang ketika di dunia sholat, puasa, zakat, tetapi juga membawa dosa-dosa yang lain. Contohnya tadi adalah mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Maka akan kebaikan-baikan tersebut akan diberikan kepada orang yang terzalimi. Baikan-baikan yang kita bawa ini nanti akan diberikan kepada orang yang dizalimi oleh kita. Nah, sampai lunas, pur pas-pasan, dan nganti ora pas, maka dosa-dosa orang yang dizalimi tersebut ini akan diberikan kepada orang yang menzalimi tadi. Amin. Jadi ini juga adalah salah satu hadis, yaitu adanya kisos di hari kiamat, pada hari kiamat. Ini ada hadis yang lain juga ada terkait dengan, dicontohkan adalah ini nanti di hadis di sini ada hewan yang bertanduk menyeruduk hewan yang tidak bertanduk. Ini nanti di akhirat ini apa, supaya yang tidak bertanduk itu untuk membalas kepada yang bertanduk yang ketika di dunia itu menyeruduk kambing tersebut. Ini nanti untuk selanjutnya. Kemudian sabda Rasulullah SAW, siapa yang pernah berbuat aniaya atau zalim terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun, hendaklah dia
meminta kehalalannya ataupun minta maaf pada hari ini ataupun di dunia sebelum datang yang ketika itu tidak bermanfaat dinar dan dirham. Jika dia tidak lakukan, maka nanti pada hari kiamat bila dia memiliki amal solih akan diambil darinya sebanyak kezalimannya. Apabila dia tidak memiliki kebaikan lagi, maka keberuntungan saudaranya yang dizalimi itu akan diambil lalu ditimpakan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Ada 2 hadis terkait dengan tadi ada kisos ya. Tapi ketika kita menzalimi orang lain maka salah satunya dengan meminta maaf. Jangan sampai ketika dinar dan dirham itu sudah tidak berguna kita tidak pernah meminta maaf. Kemudian akibat yang kedua adalah mendapatkan laknat dari Allah. Ini surat Ghafir ayat 52, yaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang zalim permintaan maafnya, dan bagi merekalah laknat dan bagi merekalah tempat tinggal yang buruk. Tidak berguna bagi orang zalim meminta maaf. Berarti tadi sudah sampai hari kiamat lo tidak meminta maaf, ataupun sampai sekarang ya sampai meninggal dunia itu tidak mau minta maaf, sudah jelas-jelas berbuat zalim kepada orang lain, tidak mau minta maaf, maka mereka lah yang akan dilaknat. Nanti kalau di sebelumnya adalah akan diambil pahalanya untuk orang yang dizalimi sampai sampai impas. Kemudian akibat berikutnya mendapatkan kegelapan di hari kiamat. Ini sabda Rasulullah SAW, kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Kemudian terancam oleh doa orang yang dizalimi. Orang yang menzalimi itu terancam doa orang yang dizalimi. Rasulullah SAW bersabda, dan berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu akan dikabulkan kalau kita dianiaya ataupun dizalimi oleh orang lain, maka berdoalah. Tapi berdoanya jelas memohon hal-hal yang baik. Jangan sampai kita memohon hal-hal yang buruk, baik maupun kepada orang yang menzalimi maupun kepada diri kita. Tetap berdoanya ya yang bagus, yang baik. Mumpung tolin tak tongakna sing elek modar kowe. Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi kita doakan pertama yang minimal yang dongakna awak lah. Tolin dan di fitnah kayak ya, muka-muka dengan fitnah tadi rezeki tambah lancar, awakku sehat dan lain sebagainya. Jangan sampai kita malah ikut doa yang tidak baik supaya rasak narek modar ngono. Nah, jangan sampai seperti itu. Kemudian jauh dari hidayah Allah. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim, jelas, yaitu surat Al-Maidah ayat 51. Ya jelaslah, kita selalu menghindar taklim, kita selalu tidak melaksanakan sholat, ya jelas lama-lama akan tertutup. Nah ya, gampang istilah seperti itu ya, orang tahu gelem ngaji, orang tahu gelem laksanakan ibadah, sasarannya sebebeh isin lah, ngumpul bareng, orang tahu bareng, sasarannya ketutup. Naudzubillah min. Tinggal 2. Kemudian berikutnya adalah dijauhkan dari al-falah,
yaitu sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan al-falah, yaitu kebaikan di dunia dan di akhirat. Dijauhkan dari al-falah, yaitu tidak akan mendapatkan al-falah, yaitu kebaikan di dunia dan di akhirat. Jelas wong seneng dolim maring wong liyane jelas disebel ya, jelas sekali pasti disebel ataupun dibenci oleh orang lain. Kan bocah wong senenge kali dolimi wong tinggal ngapain, nah, kan berarti tidak dapatkan kebaikan itu di dunia. Kalau di akhirat jelas tadi. Kemudian yang terakhir, kedzaliman adalah sebab bencana dan petaka. Ini surat Al-Hajj ayat 45. Berapalah banyaknya kota yang kami telah membinasakannya, yang penduduknya dalam keadaan zalim. Maka tembok-tembok kota itu roboh menutupi atap-atapnya, dan berapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi. Maka akan menjadi penyebab bencana dan petaka. Nah, contoh di sini ada menyebutkan kaum-kaum sebelum Rasul. Kalau kita lihat ataupun cerita dari para relawan-relawan, ternyata tempat-tempat yang banyak bencananya itu ternyata memang di situ banyak maksiatnya. Berarti maksiat berupa termasuk kedzaliman. Jelas sekali ini berdasarkan surat Al-Hajj ayat 45. Kedzaliman merupakan sebab bencana dan petaka. Pernah dengarkan hanya di Aceh ternyata di tepi pantai banyak sekali alat-alat kontrasepsi dan lain sebagainya. Berarti kan itu jelas itu adalah tempat maksiat ataupun zalim. Itu berdasarkan sumber dari orang-orang yang ikut relawan, ternyata di situ banyak maksiat. Kemudian di sini yang di Banjar ya juga ternyata memang seperti itu ya. Nah, kemudian Banjar yang dulu lagi yang ditutup itu ya ternyata maksiat kayak seperti kaum Sodom gitu. Informasinya seperti itu ataupun ceritanya ataupun ya intinya cerita dari orang ke orang seperti itu. Na'udzubillah min. Intinya marilah kita jaga diri kita masing-masing, selalu tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah. Hindarilah berbuat zalim, yaitu baik zalim terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia. Karena kezaliman itu intinya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Kurang lebihnya itu yang kami bacakan untuk malam hari ini. Untuk hadis-hadisnya ataupun hadis yang lain insyaallah pada kesempatan berikutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa astagfirullahaladzim. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.